takfirul khati'at. Kemudian faedah yang kedua setelah raf'ud darajat adalah takfirul khati'at, melebur segala kekhilafan atau dosa-dosa. Penjelasannya adalah fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadana mukaffiratu ma bainahunna idajtanabatil kabair. Berdasarkan sabda Nabi, yaitu bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berikutnya itu melebur segala dosa-dosa sepanjang tahun. Jadi Ramadan tahun sekarang sampai Ramadan ke depan berarti 1 tahun, itu bagi orang-orang yang berpuasa dihapuskan dosa-dosanya dengan catatan idajtanabatil kabair, selagi orang tersebut itu tidak melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar itu banyak keterangannya, bahkan perbedaannya, tetapi secara umum dosa besar adalah seperti membunuh orang, berzina, maupun hal yang lainnya. Wa qauluhu alaihi salam, ada hadis lagi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan kesadaran diri, maka dosa-dosanya akan diampuni. Maknanya apa hadis ini? Imanan biwujubih wahtisaban li ajrihi inda rabbih. Mengimani perintah-perintah kewajiban berpuasa dan sadar akan besarnya pahala di sisi Allah. Itulah makna daripada takfirul khati'at. Orang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni sepanjang tahun, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, selagi idajtanabatil kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Selanjutnya adalah faedah puasa kasrus syahwat. Berpuasa dapat mencegah diri dari syahwat atau menahan diri dari dorongan syahwat. Keterangannya bagaimana? Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan, fa innal ju'a wa dhama'a yuksironi syahwatal ma'asyi. Rasa lapar dan haus itu dapat meminimalisir syahwat kemaksiatan. Ketika sudah lapar, ketika sudah haus, itu akan malas berbuat kemaksiatan. Berbeda lagi dalam satu keterangan, orang itu ketika sering kenyang, sering jajan terus, nongkrong mencari makanan dan sampai kenyang terus, itu justru memberikan kekuatan terhadap syahwatnya. Wa kadzalika shahha anhu alaihi salam. Begitupun juga ada hadis sahih yang mengatakan annahu qol, sabda Nabi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, wahai generasi muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena pernikahan atau menikah itu lebih dapat menjaga pandangan diri, pandangan mata dari hal-hal yang tidak layak, tidak patut, dan juga mampu untuk menjaga kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Sedangkan bagi orang atau pemuda yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka dia dianjurkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu merupakan tameng yang dapat mencegah diri dari perbuatan-perbuatan syahwat maksiat. Makna dari al-ba'ah dalam hadis ini adalah hiyan nikah. Al-ba'ah itu berarti an-nikah. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah, maka nikahlah. Sedangkan al-wija,
fa innahu lahu wijaun. Berpuasa itu merupakan tameng. Apa makna wija? Adalah raddu'um fayil fakhri, yaitu apa? Mengendorkan kelamin, mengendorkan syahwat kelamin. Itulah kira-kira. Nazzala sallallahu alaihi wasallam kasros saumi lisyahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan atau mengibaratkan raddu'um fayil fakhri ini dengan memecahkan syahwat. Manzilata raddil unsayain fi hasmi syahwat. Artinya di sini ada makna dorongan untuk kita jangan sampai tergoda oleh syahwat-syahwat seksual yang dilarang oleh agama. Jadi antara berpuasa ini dengan pernikahan itu memiliki kedekatan makna. Puasa seperti umumnya kita pahami menahan diri dari hal-hal yang masuk ke dalam mulut, sedangkan nikah itu mencegah diri dari hal-hal yang buruk di kelamin, di wilayah kelamin, mulut atas dan mulut bawah gitulah kira-kira. Artinya kedekatannya ini memang manusia itu keburukannya ada dalam mulut atas dan mulut bawah, itu bahaya. Jadi perlu kita jaga betul-betul, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan syariat, terutama di kedua mulut itu. Waqad jaa fi hadisin inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Ada hadis lagi, sabda Nabi mengatakan bahwa setan itu menggoda atau beroperasi di dalam diri Ibnu Adam dalam setiap sendi-sendi aliran darah. Jadi sangat tipis, sangat tidak bisa deteksi dengan mudah bagaimana setan menggoda. Banyak cara setan menggoda manusia. Fadayyu masalikahu bil ju'. Maka tahanlah, antisipasilah godaan-godaan setan dengan cara menahan lapar. Dalam hal ini berpuasa. Sekali lagi, orang yang sering kenyang terus itu bisa menaikkan syahwatnya, sedangkan orang yang berpuasa, orang yang lapar itu lebih banyak untuk bermuhasabah dan meminimalisir perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah makna kasratus syahwat yang termasuk dalam faidah-faidah puasa. Selanjutnya, wa amma takfirus shadaqat. Puasa juga memiliki faedah dorongan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah. Maknanya apa? Fali anna shaima idza jaa tadhakkaru ma 'indahu minal ju' fahathahu dzalika ala it'amil ja'i'. Karena orang yang berpuasa itu akan merasakan kelaparan. Ketika orang merasakan kelaparan, berarti dia sadar bahwa akan muncul rasa syukur dan akan memiliki kepekaan sosial lebih tinggi. Inilah takfirus shadaqat, itu berarti memberikan kesadaran dimensi sosial bahwa banyak orang-orang yang masih kekurangan, yang kelaparan di tengah-tengah jalan, dan orang-orang terpinggirkan. Bagi kita itu puasa menyadarkan diri terhadap kalangan-kalangan yang di bawah. Itulah makna sosialisme dalam agama Islam, memiliki dimensi sosial dalam ibadah puasa. Ada pepatah mengatakan, fa innama yarhamul usyaqa man asyaqa. Hanya orang-orang yang mencintailah yang dapat menyayangi para pecinta. Jadi orang yang mencintai akan mencintai yang lainnya. Jangan orang yang selalu sukanya marah-marah, memberontak, dan berbuat provokasi, itu susah untuk bersikap saling kasih sayang. Maqad balaguna anna Sulaiman aw Yusuf alaihi wassalam la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bih. Ada cerita begini, Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, mereka berdua atau Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf ini tidak akan makan terlebih dahulu sebelum umatnya, kaumnya
itu sudah makan. Lalu ada yang bertanya, fasuila an dalika faqala akhafu an asba'a fa'ansal ja'i'a. Saya takut ketika saya sudah kenyang duluan, itu saya melupakan orang-orang yang lemah di luar sana. Jadi inilah kesadaran sosial yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, bahwa mereka lebih mendahulukan kemaslahatan sosial dibandingkan dengan kemaslahatan atau kepentingan individu atau kelompoknya sendiri. Di tengah-tengah dunia yang semakin individualistik dan materialistik ini, cerita ini menjadi satu suri tauladan yang baik untuk kita renungi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memiliki kepekaan empati sosial yang tinggi. Itulah makna daripada takfirus shadaqat.